Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 111. Lapangan basket cukup dekat dengan kafetaria, dan sekelompok siswa membantu Yan Bin ke kafetaria untuk beristirahat. Apa ini serius? Kamu berdarah? Apa kamu tidak perlu pergi ke klinik sekolah? Beberapa penggemar wanita setia Yan Bin bertanya tentang kesehatannya dan khawatir. Namun, meskipun Yan Bin sedikit bingung untuk sementara waktu, dia baik-baik saja. Setelah pulih, dia bertanya dengan dingin. Apakah ada yang melihat kemana anak laki-laki itu dan Yan Sue pergi? Seorang gadis tidak tahan dan berkata dengan marah, Senior Yan Bin, kenapa kamu masih memikirkan wanita itu? Menurutku, dia jalan dan sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan urusi urusanku. Yan Bin menatap gadis itu, menunjukkan rasa dingin yang tak berujung. Gadis itu ketakutan oleh tatapan mengerikan ini dan mundur 2 langkah, dan ketakutan yang tak terjelaskan muncul di hatinya. Ya, maafkan aku. Dia tidak pernah tahu bahwa Yan Bin akan begitu mengerikan ketika dia marah, dan dia benar-benar berbeda dari biasanya. Yang lain juga terdiam, dan semakin sedikit orang yang menghibur Yan Bin. Mereka kembali lagi. Teriak seseorang di pintu masuk kafetaria. Orang-orang menoleh ke belakang dan melihat pemuda berbaju putih memasuki kafetaria. Cao Yan Sue mengikutinya seperti gadis baik. Anak baik, beraninya kau kembali. Yan Bin menggebrak meja, memancarkan aura marah dan dingin, menatap Xiao Chen dengan dingin. Ia tak menyangka Xiao Chen akan tiba-tiba menyerang, sehingga ia lengah dan ditampar. Sekarang, ia ingin Xiao Chen membalas 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Sepertinya kau punya kebugaran fisik yang bagus. Xiao Chen mencibir dan berjalan menuju Yan Bin, dengan tangan kanannya terangkat tinggi. Semua orang di sekitarnya menahan napas. Anak ini tidak mungkin punya kecenderungan kekerasan, apa ia akan memukul Yan Bin lagi saat mereka bertemu? Kau suka sekali memukul orang, ya? Yan Bin tertawa terbahak-bahak. Aku ceroboh tadi, dan sekarang aku akan melakukan ini. Terlepas dari segalanya, karena marah, Yan Bin mengerahkan kekuatan batinnya untuk menembus batasan gelap di tubuhnya, dan langsung merasakan kekuatan penuhnya terus meningkat. Saat ini, ia seolah telah menjadi penguasa dunia, dan tak seorang pun dapat menahan pukulannya. Baiklah, aku akan melumpuhkan tanganmu dulu. Yan Bin meraih tangan kanan Xiao Chen, mencoba mematahkan tangannya dengan kekuatannya yang dahsyat. Namun, begitu menyentuhnya, ia merasa seperti memukul batu dengan telur, atau belalang sembah yang mencoba mengguncang pohon. Bang! Yan Bin ditampar seperti lalat dan menghantam meja kafetaria. Bagaimana mungkin? Luka di tubuh Yan Bin jauh lebih ringan daripada rasa kaget dan takut di hatinya. Ia sudah menggunakan kekuatan gelap di tubuhnya, tetapi ia masih belum mampu menahan tamparan Xiao Chen. Hanya ini yang diajarkan gurumu. Xiao Chen menatap Yan Bin dengan jijik. Yan Bin terkejut dan marah, menatap Cao Yan Sue. Kau berani menceritakan semuanya padanya. Apa kau tidak ingin mati? Bang! Xiao Chen menamparkan wajah Yan Bin lagi dan berkata dengan dingin, apa kau masih tidak jujur? Siapa kau? Sudah kubilang, main-main denganku tidak akan berakhir baik. Yan Bin belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini seumur hidupnya. Benarkah? Lalu bagaimana kalau aku membunuhmu? Begitu ia selesai berbicara, Xiao Chen menghantamkan jarinya ke bahu Yan Bin. Bahu Yan Bin tertusuk, dan luka berdarah muncul. Ah! Ampuni aku aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Yan Bin berteriak, merasakan niat membunuh Xiao Chen yang sebenarnya, dan semakin ketakutan. Ia tidak ingin mati. Bawa aku menemui gurumu, kata Xiao Chen ringan. Kau ingin bertemu guruku? Yan Bin tertegun, berpikir, apakah orang ini mencari kematian? Gurunya, yang berkeliaran di selatan dan utara sungai Yangtze, ditakuti oleh semua orang, bahkan keluarga Liang pun takut padanya. Xiao Chen benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke pintu. Berhenti bicara omong kosong, bawa aku ke sana. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Di utara Jiangbei, ada sebuah tempat bernama Lembah Kematian, yang selalu diselimuti angin suram dan kabut tebal, sungguh menakutkan. Belum lagi orang biasa, bahkan para pejuang pun tak berani melangkah masuk ke area kematian ini. Namun hari ini, Lembah Kematian telah menyambut 3 sosok. Yang satu, seperti digiring seperti budak, menyeret tubuhnya yang terluka untuk memimpin jalan. Orang ini tentu saja Yan Bin. Xiao Chen dan Cao Yan Sue mengikuti di belakang, sesekali melihat sekeliling. Tuan, apakah terlalu berisiko bagi kita untuk menerobos wilayah seseorang seperti ini? Cao Yan Sue khawatir. Meskipun ia tidak meragukan kekuatan Xiao Chen tidak tahu banyak tentang Lembah Kematian. Jika ia terjebak, itu bukan lelucon. Tidak apa-apa. Xiao Chen jelas tidak gegabah. Cao Yan Sue mengira ia tidak tahu apa-apa, tetapi sebenarnya, melalui batasan dalam tubuh Cao Yan Sue dan kekuatan khusus dalam tubuh Yan Bin, ia telah mengetahui banyak hal dan memperoleh banyak informasi. Cakrawala menentukan ketinggian.
Meragukannya hanya karena kau belum memahaminya dan tidak dapat mencapai ketinggian yang ia capai. Wow, wow. Pada saat ini, sesosok seputih salju muncul dari balik pakaian Xiao Chen. Itu adalah rubah berekor 3. Wow, imut sekali. Mata indah Cao Yansui berkilat aneh. Wanita benar-benar tak tahan dengan hewan kecil berbulu seperti itu. Sepertinya dia tidak terbiasa dengan lingkungan di sini. Xiao Chen mengelus bulu rubah itu dengan tangannya. Tuan, bolehkah aku menggendongnya? Kata Cao Yansui penuh harap. Baiklah, aku mungkin harus melakukannya nanti, dan rasanya kurang nyaman kalau dia ada di tubuhku. Xiao Chen menyerahkan rubah kecil itu kepada Cao Yansui. Wow, wow. Rubah kecil itu tampak sangat tidak puas, merentangkan cakar-cakar kecilnya, dan menatap Xiao Chen dengan iba, seperti anak terlantar. Anak kecil, jadilah anak baik, biarkan adikmu menggendongmu sebentar. Cao Yansui dengan lembut menghibur rubah kecil itu. Rubah kecil itu merengek sejenak, dan menyadari bahwa itu sia-sia, ia hanya bisa tetap berada di pelukan Cao Yansui. Pada saat ini, Yan Bin yang ada di depan tiba-tiba berhenti, hampir tidak mengumpulkan tenaga, dan berteriak keras, kakak senior hantu jahat, aku Yan Bin, tolong keluar dan temui aku. Begitu kata-kata itu terucap, kabut tebal melayang, menutupi pandangan ketiga orang itu. Kemudian, sesosok hantu dan muram muncul dan mendarat di hadapan Yan Bin. Yan Bin, meskipun kau sangat dihargai oleh Raja Hantu, kau tidak boleh melupakan aturan sekte Raja Hantu. Jangan datang ke sini begitu saja saat kau tidak ada urusan, dan kau malah membawa orang luar. Pria yang disebut hantu jahat itu memarahi Yan Bin dengan nada cemburu. Saudaraku, mereka. Yan Bin mengedipkan mata pada sosok muram itu. Hah, ada apa dengan lukamu? Apa mereka memukulmu? Meskipun hantu jahat itu menaruh dendam terhadap Yan Bin karena Raja Hantu lebih memihaknya, sebagai anggota sekte Raja Hantu, ia tetap bersikap konsisten dalam berurusan dengan orang luar. Yan Bin melihat bahwa hantu jahat itu sama sekali tidak mengerti tatapan matanya, jadi ia hanya bisa berkata terus terang, saudaraku, pergi dan laporkan pada pamanku, dua orang ini tidak mudah diganggu. Oh, hantu jahat itu melirik Xiao Chen dan Cao Yansui, lalu mencibir. Yan Bin, lihat kemampuan kecilmu, kau benar-benar takut pada mereka berdua. Kakak, jangan remehkan anak itu, dia sangat aneh. Kata Yan Bin cemas. Aneh. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan orang-orang dari sekte Raja Hantu kita, kan? Jangan khawatir, jika mereka menindasmu, aku akan membantumu membalas dendam. Hantu jahat itu tersenyum muram dan terbang menuju Xiao Chen. Cakar hantu pemecah tulang. Kelima jari itu membentuk cakar, dan mereka bergerak dengan kekuatan besar, dengan kekuatan untuk menembus udara dan gelombang, dan langsung menuju titik vital Xiao Chen. Namun, dalam sekejap, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menebas, dan energi pedang menyapu udara. Swiss. Sebuah telapak tangan terangkat. Tangan kanan hantu jahat itu yang terpotong, memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Ah! Setelah ragu-ragu selama 3 detik, hantu jahat itu menjerit melengking dan berguling-guling di tanah. Untuk berlatih, kau membuat dirimu seperti hantu, tapi apa kau lupa kalau kau masih manusia? Xiao Chen menendang hantu jahat itu dengan jijik dan berkata dengan dingin. Bangun dan pimpin jalan, atau aku akan benar-benar mengubahmu menjadi hantu kesepian. Bab 112. Sekte Raja Hantu dulunya merupakan sekte terkemuka di Tiongkok, yang mengumpulkan sekelompok orang jahat yang ahli dalam mempraktikkan cara-cara jahat dan kungfu sihir, serta melakukan segala macam kejahatan. Namun, Duan Qingchang kemudian menjadi penguasa sekte Raja Hantu, memenggal kepala pemimpin dan 6 tetua sekte Raja Hantu, dan hampir menghancurkan sekte Raja Hantu. Namun, setelah Duan Qingchang jatuh dari altar dan menghilang, sisa kekuatan sekte Raja Hantu membangun kembali sekte tersebut di lembah kematian, dan terjadilah momentum kebangkitan yang hebat. Namun, medan lembah kematian itu istimewa dan lingkungannya keras. Hanya sedikit orang yang tahu di mana markas baru sekte Raja Hantu. Tentu saja, ada pengecualian. Hari ini, sekte Raja Hantu menyambut tamu istimewa. Orang ini adalah seorang pemuda berusia 20-an, berpakaian putih, dengan sikap tenang, dan temperamennya yang mulia terungkap dalam setiap gerakan. Liang Feifan, jenius pertama dari keluarga Liang. 5 tahun yang lalu, Liang Feifan menembus alam bawaan pada usia 20 tahun dan menjadi terkenal. Setahun yang lalu, Liang Feifan menembus alam bawaan tingkat kedua dan menggemparkan Jiangbei. Orang-orang memanggilnya, Tuan Muda Feifan. Di aula utama sekte Raja Hantu, seorang pria berwajah muram duduk di singgasana, dan 2 penjaga alam berdiri di kiri dan kanannya, dengan ekspresi serius. Tuan Muda Liang benar-benar berani datang ke sekte Raja Hantu saya sendirian. Pria berwajah muram itu menatap Liang Feifan, dengan kilatan cahaya di matanya. Konon, Liang Feifan adalah seorang jenius tingkat atas. Meskipun baru memasuki alam bawaan tingkat kedua selama setahun, ia tak terkalahkan di tingkat yang sama. Bahkan para master tingkat kedua dari generasi yang lebih tua pun bukanlah lawannya.
Namun pria berwajah muram itu tidak mempercayainya, dan ia bersemangat untuk mencoba dan bersaing dengan Liang Feifan. Tentu saja, ia juga menjunjung tinggi statusnya dan tidak akan bertindak gegabah. Liang Feifan memang anggun dan terkenal, tetapi ia tidak suka berpura-pura. Ia berkata dengan hormat kepada pria muram itu. Saya di sini sendirian, yang semakin menunjukkan ketulusan keluarga Liang saya. Saya harap ketua sekte mengerti. Oh, pria muram itu bertanya dengan acuh tak acuh, apakah karena penyakit kakekmu? Ya, Liang Feifan memohon, saya ingin bertemu Yang Mulia Raja Hantu. Saya harap senior akan meneruskannya. Raja Hantu sedang menyendiri dan tidak menerima tamu. Pria muram itu menggelengkan kepala dan berkata, dan untuk menyelamatkan kakekmu, syaratnya telah ditetapkan. Jika kau menangkap rubah berekor 3, Raja Hantu tentu akan membantu. Konon, lelaki tua dari keluarga Liang itu terinfeksi penyakit aneh, dan hanya darah rubah berekor 3 yang bisa menyembuhkannya. Padahal, ini hanyalah syarat yang ditetapkan oleh Sekte Raja Hantu. Raja Hantu mengaku hanya dia yang bisa menyelamatkan penyakit aneh lelaki tua itu, dan syarat baginya untuk membantu adalah membantunya menangkap rubah berekor 3. Sekte Raja Hantu terkenal jahat dan dibenci orang, sementara keluarga Liang adalah keluarga terpandang, sehingga mereka tidak berani mempublikasikan bahwa keluarga Liang bersekutu dengan Sekte Raja Hantu. Kami di keluarga Liang telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan rubah berekor 3, tetapi sulit untuk menemukannya untuk sementara waktu, dan penyakit kakekku tidak bisa ditunda lagi. Liang Feifan memohon lagi. Saya ingin tahu apakah Raja Hantu tua itu berbaik hati untuk membantu kakekku menyembuhkan penyakit akutnya terlebih dahulu. Dalam beberapa hari, kami pasti akan menawarkan rubah berekor 3, atau persyaratan lain apapun dapat diterima. Itu tidak akan berhasil. Pria muram itu menolak tanpa memberi ruang untuk tawar-menawar. Raja Hantu selalu menepati janjinya, dia hanya menginginkan rubah berekor 3. Ini. Liang Feifan mendesah diam-diam, berpikir bahwa dia mungkin harus pergi tanpa imbalan hari ini, dan dia tidak tahu apakah kakeknya bisa bertahan. Saat ini, bang, sesosok tubuh terbang mendatar, jatuh ke aula, dan pingsan. Hantu jahat, ada apa? Ekspresi pria muram itu berubah. Sekarang, Sekte Raja Hantu awalnya hanyalah sisa-sisa kekuatan, dengan sangat sedikit orang. Meskipun hantu jahat ini hanyalah seorang murid yang menjaga gerbang di kaki gunung, mereka semua saling mengenali. Tak lama kemudian, 3 orang lagi melangkah masuk ke aula. Master Sekte, Yan Bin bergegas maju, tampak seperti menemukan sedotan penyelamat. Yan Bin, tanya pria muram itu dengan tatapan muram, siapa yang memintamu datang ke sini? Jangan bertindak gegabah hanya karena Raja Hantu menyukaimu. Master Sekte, bukan aku, tapi mereka. Yan Bin menunjuk Xiao Chen dan Cao Yansui di belakangnya. Siapa mereka? Pria muram itu melirik Xiao Chen dan Cao Yansui. Master Sekte, wanita itu adalah Cao Yansui. Dia menyinggung Master Sekte beberapa hari yang lalu dan kultivasinya disegel oleh Master Sekte. Pria ini sepertinya adalah Master Sektenya, dan dia bilang ingin membalaskan dendamnya. Yan Bin menjelaskan, bagaimana kau bisa selamat setelah menyinggung Raja Hantu? Pria muram itu melirik Yan Bin dan berkata, pasti kau yang ikut campur lagi, kan? Yan Bin berkata dengan kejam, aku merasa kasihan padanya saat itu, dan memohon kepada Tuan untuk mengampuni nyawanya, tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Bodoh, memikirkan kebaikan Tuan kepadamu, kau malah melakukan hal-hal bodoh. Pria muram itu mencibir, dan dia juga meremehkan orang-orang seperti Yan Bin. Ketika Raja Hantu sedang terpuruk, keluarga Yan bersikap baik kepadanya, jadi sekarang Raja Hantu memperlakukan keluarga Yan dengan sangat baik dan menghargai Yan Bin, leluhur generasi kedua. Tuan mengajarkan bahwa generasi muda harus tahu kesalahan mereka dan tidak boleh terobsesi dengan seks. Jika Raja Hantu ada di sana, Yan Bin tidak akan takut pada pria muram itu. Tetapi sekarang Raja Hantu tidak ada di sini, dia ingin menyelamatkan hidupnya dan hanya bisa berpura-pura menjadi cucunya. Senang mengetahui kesalahanmu, minggir. Pria muram itu melambaikan tangannya dan menatap Xiao Chen lagi, bertanya-tanya dalam hatinya. Mungkinkah pemuda berusia 18 atau 19 tahun ini adalah Tuan Cao Yansui? Dia juga bilang ingin membalaskan dendam Cao Yansui. Siapa yang memberinya keberanian? Tepat saat hendak bertanya, tiba-tiba terdengar teriakan, Ying, yang membuatnya tertegun. Dalam pelukan Cao Yansui, rubah kecil itu mulai gelisah lagi, mencoba memanjat Xiao Chen. Xiao Bai, berhenti membuat masalah. Cao Yansui sangat marah hingga menamparkan rubah kecil itu. Rubah berekor 3. Pria muram dan Liang Feifan berteriak hampir bersamaan, dengan nada gembira. Meskipun terlihat agak kecil, ia memang memiliki 3 ekor, makhluk spiritual langka di dunia. Liang Feifan awalnya berencana untuk tidak ikut campur, tetapi ketika melihat rubah berekor 3, ia tak bisa tenang. Ia tak sabar untuk maju dan bertanya, Nak, dari mana kau mendapatkan rubah berekor 3 ini? Ini yang ditangkap tuanku. Cao Yansui menatap Liang Feifan dengan waspada.
Dia, Liang Feifan melirik Xiao Chen, sedikit tak percaya. Seorang remaja adalah tuan orang lain. Kau bukan dari sekte Raja Hantu. Kalau kau tidak mau terpengaruh, minggir. Xiao Chen tiba-tiba berkata kepada Liang Feifan. Liang Feifan sedikit terkejut dan bertanya, kenapa kau berkata begitu? Apa kau tidak dengar semuanya? Orang-orang dari sekte Raja Hantu menindas muridku, dan aku datang untuk membelanya. Nada bicara Xiao Chen sangat tenang, seolah-olah ia mengatakan sesuatu yang biasa saja. Liang Feifan terkejut ketika mendengar ini, kau mau berurusan dengan sekte Raja Hantu sendirian. Meskipun sekte Raja Hantu sekarang hanyalah sisa-sisa kekuatan aslinya, mereka tidak boleh diremehkan. Terutama Raja Hantu, yang kekuatannya bahkan lebih tak terduga, bahkan keluarga Liang mereka tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Tapi sekarang, Xiao Chen masuk ke sekte Raja Hantu sendirian dan berkata ia akan membela murid-muridnya. Teman, jangan berpikir bahwa sekte Raja Hantu mudah ditindas karena kurangnya bakat. Mereka sekarang sedikit, tetapi mereka semua adalah ahli. Liang Feifan dengan ramah mengingatkan Xiao Chen, tak ingin melihatnya kehilangan nyawa dalam sekejap karena marah. Minggir. Xiao Chen hanya mengucapkan dua kata pada Liang Feifan. Petik 2.2. Liang Feifan terdiam, berpikir bahwa pemuda ini terlalu bodoh terhadap orang baik. Brengsek. Pria muram itu tiba-tiba memukul sandaran tangan dan berteriak, dasar bocah nakal, apa kau meremehkan sekte Raja Hantuku? Tatapan tenang Xiao Chen beralih dari Liang Feifan dan jatuh pada pria muram itu. Tiba-tiba, sosok Xiao Chen menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, ia melewati Liang Feifan dan dua penjaga bawaan, dan muncul tepat di depan pria muram itu, mengangkat kakinya dan melangkah turun. Boom! Pria muram itu hanya merasakan kekuatan dahsyat menghantam dadanya, dan semua tulang di tubuhnya seakan hancur. Dan di bawahnya, singgasana yang diukir dari batu besar juga meledak dan berubah menjadi tumpukan puing. Kau bisa menjadi ketua sekte dengan levelmu, jadi mengapa aku tak bisa meremehkan sekte Raja Hantumu? Bab 113. Kau bisa menjadi pemimpin sekte dengan levelmu, jadi kenapa aku tidak bisa membenci sekte Raja Hantumu? Xiao Chen tampak tenang, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang sepele. Bagaimana mungkin? Pria Yingjiu itu menyemburkan seteguk darah, memperlihatkan ekspresi ngeri. Ia adalah pemimpin sekte Raja Hantu saat ini, seorang master tingkat atas yang memasuki alam bawaan tingkat kedua 10 tahun yang lalu, dan ia benar-benar diinjak-injak. Master sekte. Kedua penjaga bawaan itu baru bereaksi sekarang, menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Mereka bertanggung jawab atas tugas penjaga, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi master sekte. Namun, baru saja Xiao Chen melewati mereka, dan mereka berdiri kaku tanpa menyadarinya, menyebabkan pria Yingjiu terluka. Ini sungguh memalukan. Master Sekte, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Keduanya bergabung untuk menggunakan jurus gabungan, bukan untuk melukai Xiao Chen, tetapi untuk memaksanya mundur dan menyelamatkan Master Sekte. Keluar. Xiao Chen mengayunkan tangannya ke belakang, dan kekuatan dahsyat yang jauh melampaui mereka menyapu. Peng! Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tetap kalah telak dan terhempas. Kuat sekali. Liang Feifan menatap dua penjaga bawaan yang terbaring di depannya, dan hatinya sangat terkejut. Jika Xiao Chen sebelumnya memiliki sesuatu yang tak terduga, apa artinya sekarang? Lagi pula, pria Yingji yang diinjak Xiao Chen adalah pria kuat di alam bawaan tingkat kedua. Kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin dia tertipu oleh kata, tak terduga? Apakah kultivasinya jauh di atasku? Liang Feifan merasa frustrasi. Dia dikenal sebagai jenius pertama di Jiangbei. Dia menembus alam bawaan tingkat kedua di usia 20-an dan memiliki keyakinan bahwa dia tak terkalahkan di alam yang sama. Dia yakin bahwa bahkan jika dia pergi ke tempat-tempat seperti Yanjing dan Longcheng, dia bisa membuat namanya terkenal. Namun, saat ini, seorang pemuda yang datang entah dari mana sebenarnya memiliki kekuatan yang tak terlihat. Dunia ini begitu luas, dan ada banyak orang berbakat. He Liang Feifan benar-benar bagaikan setetes air di lautan. Guru, gumam Cao Yansui dalam hati, dan hatinya juga terguncang. Ia pernah melihat Xiao Chen beraksi sebelumnya, dan dengan mudah membunuh mantan Presiden Southern Fish Society dan pengurus Kong, dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, bagaimanapun juga, keduanya hanya berada di alam bawaan pertama, sementara pemimpin sekte Raja Hantu berada di alam bawaan kedua. Ia berpikir bahwa Xiao Chen terlalu gegabah untuk menerobos masuk ke sekte Raja Hantu sendirian, dan ia akan celaka jika tidak berhati-hati. Akibatnya, ternyata ia masih belum cukup mengenal Xiao Chen. Namun tak lama kemudian, ia kembali bersemangat. Karena, ini adalah gurunya. Bagaimana dengan sekte Raja Hantu? Guru itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Karena ia sedikit diganggu, guru itu pun pergi ke sekte Raja Hantu dengan marah. Apakah sekte Raja Hantumu hanya terdiri dari beberapa orang? Xiao Chen berkata dengan nada meremehkan,
kalau begitu aku khawatir Sekte Raja Hantu akan hancur hari ini. Apa, kau ingin menghancurkan Sekte Raja Hantuku? Pria Nasaryin itu masih memiliki sedikit tekad, dan sangat marah. Tidak, tanya Xiao Chen ringan. Pria Nasaryin itu memuntahkan darah, bagaimana mungkin ini menjadi pertanyaan apakah itu mungkin atau tidak. Nak, jangan berpikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau mengalahkan kami. Yang mulia Raja Hantu sedang menyendiri. Jika kau melakukan kesalahan, dia akan membunuhmu sendiri. Raja Hantu. Haha, dia pasti pengecut. Nada bicara Xiao Chen penuh dengan penghinaan. Anak muda, jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, sebuah momentum mengerikan menyelimuti seluruh aula, dan tekanan mengerikan itu seperti gunung yang menekan ubun-ubun, membuat semua orang yang hadir terengah-engah. Tentu saja, kecuali Xiao Chen. Dia berbalik dengan ekspresi tenang, melihat keluar aula, dan berkata dengan nada menghina, berpura-pura menjadi hantu hanya akan membuatmu terlihat rendah hati dan pengecut. Bagus sekali, kalau begitu aku akan menunjukkan diriku. Begitu kata-kata itu terucap, sesosok manusia gila melangkah masuk ke aula. Ia berjalan sangat lambat, dan setiap langkahnya terasa membawa kekuatan ribuan pon, menyebabkan seluruh aula bergetar. Liang Feifan dan Cao Yansui berada cukup dekat, dan secara naluriah menunjukkan rasa takut. Bukan karena mereka penakut, hanya saja aura ini terlalu menakutkan, seolah-olah dapat langsung menyerang jiwa orang, dan sekuat apapun tekad mereka, aura itu tak dapat menahannya. Hantu. Raja Hantu. Liang Feifan menelan ludahnya. Ia tak menyangka Raja Hantu legendaris akan muncul semudah itu. Ia mengenal dirinya sendiri dengan baik. Meskipun ia adalah jenius nomor 1 di Jiangbei, ia seperti semut di depan orang seperti itu. Raja Hantu itu mengabaikan Liang Feifan begitu saja, dan tatapannya yang dalam tertuju pada Cao Yansui, lalu mendengus dingin, gadis kecil, teknik pengendalian Qi yang kau ajarkan padaku itu palsu, kan? Cao Yansui mendengar ini dan berkata sekuat tenaga, kau merampokku tanpa alasan dan memintaku mengajarimu teknik pengendalian Qi. Bagaimana kau bisa menjadi senior? Raja Hantu mencibir, Sekte Raja Hantuku selalu bertindak sesuka hati dan mengabaikan aturan moral. Kalau tidak, bagaimana mungkin disebut Sekte Iblis? Grandmaster, kau harus menegakkan keadilan bagi muridmu. Yan Bin buru-buru merangkak ke Raja Hantu untuk mengeluh. Raja Hantu, selamatkan aku. Pria burung Nasaryin, yang masih memiliki sedikit tekad, juga berjuang untuk berdiri. Namun, ia terluka terlalu parah untuk melakukannya. Kalian semua tidak berguna. Kalian tidak berlatih dengan baik di waktu biasa, dan kau tahu bagaimana takut di saat kritis. Setelah Raja Hantu memarahinya, ia menatap Xiao Chen dengan penuh minat. Anak muda, meskipun kau sedikit sombong, memang tidak mudah untuk mencapai tingkatan seperti itu di usia semuda itu. Bagaimana kalau memujaku sebagai gurumu? Memujamu sebagai gurumu? Ya, jika kau bersedia memujaku sebagai gurumu, aku akan mengajarimu semua yang telah kupelajari seumur hidupku. Ha, apa yang kau tertawakan? Raja Hantu tampak sedikit tidak senang. Kau kenal Tuan Hantu Hongwu? Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak berani bicara seperti ini kepadaku, kau pikir kau siapa? Beraninya kau. Bagaimana kau bisa memanggil pendiri Sekte Raja Hantu dengan namanya? Xiao Chen melukai pria Yinjiu dan yang lainnya dengan serius, tetapi Raja Hantu tidak marah, tetapi saat ini, ia benar-benar marah. Tuan Hantu Hongwu adalah pendiri Sekte Raja Hantu. Semua orang di Sekte Raja Hantu menghormatinya seperti dewa. Jika bukan karena penindasan Sekte Yuxiao tahun itu, keberadaan Tuan Hantu tidak diketahui, bagaimana mungkin Sekte Raja Hantu diganggu oleh bintang yang sedang naik daun, Duan Qingchang. Apa hebatnya memanggil namanya? Dia pernah berlutut di hadapanku dan memintaku untuk membimbingnya, tetapi bakatnya benar-benar biasa saja, jadi aku mengabaikannya. Diam! Teriak Raja Hantu dengan marah, menyela Xiao Chen. Raja Hantu adalah yang terbaik di dunia saat itu, dan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Xiao Chen benar-benar mengatakan bahwa Raja Hantu meminta bimbingannya, dan mengatakan bahwa bakat Sekte Hantu itu biasa saja. Berani menghina pendiri, aku akan membunuhmu hari ini. Raja Hantu benar-benar marah, dan aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya melonjak keluar. Melihat ini, Liang Feifan dan Cao Yansui segera mundur, tetapi mereka masih terkena, dan darah serta Qi di tubuh mereka terus melonjak. Oh tidak, dia terlalu muda dan penuh energi. Liang Feifan tentu saja tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Chen. Berapa usia Xiao Chen, dan Raja Hantu Hongwu adalah sosok legendaris dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin keduanya bertemu? Adapun pepatah bahwa Raja Hantu Hongwu meminta Xiao Chen untuk membimbingnya, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Maka Liang Feifan mengira Xiao Chen sengaja mengatakannya, sengaja mempermalukan Raja Hantu dan Sekte Raja Hantu. Raja Hantu adalah ahli sejati tingkat 3 dari alam sejati-sejati, dan dia telah bertarung melawan 2 alam sejati-sejati dan menang 1 lawan 2. Sungguh tidak bijaksana membuatnya marah.
Liang Feifan mendesah dalam hati. Bakat Xiao Chen lebih kuat darinya, tetapi dia takut mati di sini. Marah karena malu. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa besar kemampuan yang tersisa dari Sekte Raja Hantu di generasimu. Xiao Chen masih begitu tenang menghadapi Raja Hantu yang marah. Aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Raja Hantu mengibaskan lengan bajunya, dan energi penghisap jiwa berkumpul di tangan kanannya yang kering. Mata air kuning jahat duniawi. Teriaknya dengan geram, dan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang Xiao Chen. Sebaliknya, Xiao Chen berdiri diam, tak mundur selangkah pun, dan memperhatikan jurus pamungkas yang datang ke arahnya. Tuan, hati-hati. Hati Cao Yansui bergetar tak terjelaskan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengkhawatirkan Xiao Chen. Di saat kritis itu, tubuh Xiao Chen kembali muncul dengan kekuatan misterius untuk melindunginya. Jurus mematikan Raja Hantu bagaikan terjebak dalam rawa, terus-menerus diserap dan dilahap. Gangki bawaan. Teriak Raja Hantu tanpa sadar, tetapi segera menyangkalnya. Tidak, bagaimana mungkin seorang gangki bawaan bisa menahan jurus mematikanku? Benda apa ini? Bab 114. Diblokir. Diblokir. Pikiran Liang Feifan kembali terguncang saat ini. Raja Hantu itu terkenal kejam, dan dia jelas tidak kuat di luar tetapi lemah di dalam. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada para master alam Zenyuan biasa. Dan Raja Hantu itu memang sangat marah, dan tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Namun demikian, jurus pamungkas Raja Hantu masih diblokir oleh Xiao Chen. Tidak hanya diblokir, tetapi dia bahkan tidak bergerak sama sekali, dan memblokirnya dengan lapisan perisai Qi. Gangki bawaan. Itu hanyalah kemampuan alam bawaan kedua, dan seharusnya tidak mampu menahan jurus pamungkas para master alam bawaan ketiga. Kau disebut Raja Hantu, tapi hanya sebatas ini. Xiao Chen mengangkat matanya sedikit, menunjukkan sarkasme. Raja Hantu gagal dalam satu jurus, dan melompat mundur, memperlihatkan tatapan penuh pertimbangan. Tentu saja, ada beberapa trik. Berapa tingkat kultivasimu? Tatapan Raja Hantu menyapu Xiao Chen dan mendapati bahwa ia sama sekali tidak bisa melihat tembus pandang. Tidak ada fluktuasi Qi sejati pada Xiao Chen. Sekilas, ia hanyalah orang biasa, dan mustahil untuk mengetahui tingkat kultivasinya. Apakah kau juga telah mencapai tingkat ketiga Xiantian? Raja Hantu mengerutkan kening. Seseorang yang berusia kurang dari 20 tahun dan berada di tingkat ketiga Xiantian terlalu jahat. Kau bahkan tidak bisa melihat tembus pandang kultivasiku, bagaimana kau bisa melawanku? Xiao Chen jarang menggunakan auranya untuk menindas orang lain, tetapi ia hanya berdiri diam, seringkali memberikan tekanan tak terlihat kepada orang lain. Tekanan tak terlihat ini merasuk jauh ke dalam jiwa manusia, seperti kekaguman dan ketakutan manusia terhadap dewa-dewa yang tak dikenal. Berhentilah berpura-pura menjadi dewa, kau baru saja melatih keterampilan tersembunyi. Raja Hantu tidak percaya bahwa Xiao Chen benar-benar dewa. Jadi bagaimana jika ia menganggap Xiao Chen sebagai alam Zenyuan? Saat itu, ia menghadapi dua penguasa alam Zenyuan yang bergabung untuk mengepungnya, tetapi ia juga menang. Sekarang ia hanyalah seorang pemuda. Karena kau dan aku berada di alam yang sama, tak perlu bicara lagi, ayo bertarung sampai mati. Dalam keadaan tak sadar, Raja Hantu dan Xiao Chen sama-sama tenang. Saling memandang, menyadari kedalamannya. Tiba-tiba, keduanya bergerak bersamaan. Liang Feifan dan Cao Yansui hanya melihat dua bayangan berpotongan di angkasa. Boom! Kekuatan itu bertabrakan, dan akibatnya menghancurkan atap aula, dan keduanya terlempar keluar bersama. Tuan! Cao Yansui bergegas berlari keluar sambil menggendong rubah berekor 3, karena ia tak bisa lagi melihat pertarungan antara keduanya di aula. Liang Feifan ragu sejenak. Ia bisa melihat bahwa Cao Yansui tidak kuat, dan jika ia bertindak sekarang, ia bisa dengan mudah menghabisi rubah berekor 3 itu. Namun, begitu pikiran ini terlintas di benaknya, ia menyangkalnya lagi. Liang Feifan, apa yang kau pikirkan? Bagaimana kau bisa melakukan hal tak tahu malu seperti itu? Liang Feifan menghela napas dan berlari keluar aula bersamanya. Pertarungan antara Xiao Chen dan Raja Hantu tampak sangat sengit, tetapi pemenangnya seolah ditentukan hanya dalam sekejap. Ketika Liang Feifan dan Cao Yansui berlari keluar dan mendongak, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Di atas atap yang tinggi, sesosok tubuh kurus berdiri gagah, dengan pakaian putih berkibar-kibar, menunjukkan postur yang menakjubkan. Sosok lainnya berlutut dengan satu lutut, separuh tubuhnya terluka parah, dipenuhi bekas luka, terus-menerus terengah-engah, dan batuk darah. Raja Hantu kalah. Liang Feifan tak percaya apa yang dilihatnya. Mereka berdua baru bertarung beberapa saat, tetapi Raja Hantu sudah seperti ini. Apa yang terjadi selama ini? Kau kalah. Suara Xiao Chen setenang air yang tenang. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaian putihnya bersih, dan ia tidak terlihat seperti baru saja bertempur dalam pertempuran besar. Seolah-olah ia baru saja meregangkan otot-ototnya. Aku kalah.
Raja Hantu tampak seperti sedang tak sadarkan diri, seolah-olah ia tak percaya telah dikalahkan oleh Xiao Chen. Tidak, aku tidak kalah, aku belum berusaha sekuat tenaga. Tiba-tiba, wajah Raja Hantu berubah muram, dan energi hantu di tubuhnya melonjak liar. Momentumnya kembali mencapai puncaknya, bahkan ada tanda-tanda akan menembus batas. Esensi hantu tak terbatas, padatkan. Dalam sekejap, darah dan energi hantu di tubuh Raja Hantu mengembun menjadi gumpalan materi hitam, memancarkan napas yang melahap hati manusia. Oh tidak, itu esensi hantu. Ekspresi Liang Feifan berubah. Kekuatan alam esensi sejati terletak pada kemampuannya untuk mencairkan ki sejati dan memadatkannya menjadi esensi sejati, yang langsung meledakkan kekuatannya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Teknik jalan hantu yang dipraktikkan Raja Hantu memadatkan esensi hantu, yang lebih kuat daripada esensi sejati pada umumnya. Dan saat ini, ia menjadi sangat gila, membakar dan memeras darah serta energi hantunya sendiri. Esensi hantu yang dipadatkan dengan cara ini mungkin berada di luar alam esensi sejati. Lihat bagaimana kau bisa menahan seranganku. Raja Hantu mendesak esensi hantu yang kuat untuk membunuh Xiao Chen. Napas terakhir, perjuangan yang sekarat. Xiao Chen tak kenal takut, dengan seringnya tipis di sudut mulutnya. Tapi hargai tekadmu untuk mati, aku akan bergerak agar kau mati dengan layak. Begitu. Suara itu jatuh, teknik abadi ekstrim kerajaan berlari dengan cepat, dan ki sejati kerajaan yang tak terbatas berkumpul di telapak tangannya, dengan cepat memadatkan setetes cairan transparan seperti air mata. Haha, apakah ini esensi sejati yang kau padatkan? Bukankah terlalu kecil? Raja Hantu tertawa muram, dan esensi hantu di tangannya mengembang, puluhan kali lebih besar daripada esensi sejati Xiao Chen. Memang agak kecil, hanya setetes. Jika kau bisa menahannya, aku akan mengampuni nyawamu. Tetesan air di tangan Xiao Chen melesat keluar dengan lembut. Esensi hantu tak berujung, pergi. Esensi hantu di tangan Raja Hantu juga meledak. Dua energi yang tidak seimbang itu bertemu di udara dalam sekejap. Namun, begitu mereka bersentuhan, perbedaannya langsung terlihat. Meskipun tetesan air itu kecil, ia sangat mendominasi. Tetesan air itu langsung membubarkan esensi hantu gelap dan terus menerjang Raja Hantu. Apa? Raja Hantu terkejut dan ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Boom! Tetesan air itu langsung menembus tubuh Raja Hantu dan meledak lagi. Kekuatan mengerikan itu sepenuhnya menyelimuti dan menelan tubuh Raja Hantu. Dalam sekejap, Raja Hantu itu hancur menjadi abu, dan tubuhnya lenyap. Aku melebih-lebihkanmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia melompat pelan dan menghampiri Cao Yansui. Aku sudah menyelesaikan masalahmu. Terima kasih, Guru, tapi apakah kita terlalu merepotkan? Cao Yansui merasa sedikit gelisah. Ia merasa seperti pembuat onar yang hanya akan menyusahkan Xiao Chen. Keluarga Si dihancurkan oleh Xiao Chen karena dirinya, dan sekarang Sekte Raja Hantu dihancurkan oleh Xiao Chen karena dirinya. Xiao Chen berkata dengan enteng, Sekte Raja Hantu adalah sisa-sisa Sekte Iblis. Siapapun bisa membunuh mereka. Tidak ada beban psikologis untuk menghancurkan mereka. Ya, setelah mendengar ini, Cao Yansui merasa jauh lebih tenang. Memang, orang-orang di Sekte Raja Hantu bukanlah orang baik. Anggap saja guru sedang melakukan hal baik untuk surga. Masih ada beberapa lagi di dalam, selesaikan bersama. Kata Xiao Chen, mengangkat tangannya dan mengayunkan 4 pedang energi. Pedang energi itu melesat seperti naga, menyerbu ke aula utama Sekte Raja Hantu dari luar. Yan Bin, manusia Yin Jiu, dan 2 penjaga bawaan melihat Raja Hantu terbunuh dan hendak melarikan diri, tetapi tiba-tiba energi pedang menyerang dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ah! 4 jeritan terdengar silih berganti, merenggut nyawa ke-4 orang itu. Masih ada beberapa orang yang tersebar di Sekte Raja Hantu, jadi Xiao Chen terlalu malas untuk mencari mereka satu persatu. Ngomong-ngomong, Tuan, pedang terbang itu. Cao Yansui memikirkan pedang terbang yang direbut Raja Hantu. Aku tidak tahu di mana Raja Hantu menaruhnya. Aku terlalu malas untuk mencarinya. Lagi pula itu produk cacat. Sudah hilang. Tidak masalah. Jika kau menyukainya, aku akan membantumu menyempurnakannya nanti. Lupakan saja, lebih baik aku berlatih dengan serius. Cao Yansui sebenarnya menyukai pedang terbang, tetapi dia tidak ingin merepotkan Xiao Chen lagi. Xiao Chen tentu saja bisa melihat apa yang dipikirkannya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Tepat ketika keduanya hendak pergi, Liang Feifan akhirnya tersadar dari keterkejutannya atas kehancuran Sekte Raja Hantu, dan memanggil mereka berdua. Kalian berdua, tolong tunggu. Bab 115. Selama pertarungan, Xiao Chen tentu saja akan memperhatikan situasi Cao Yansui. Jika Liang Feifan berani memikirkan Cao Yansui atau rubah berekor 3, dia pasti akan mati lebih cepat daripada Raja Hantu. Namun, Liang Feifan tampak seperti orang baik dan tidak memanfaatkan orang lain. Apa yang kau inginkan? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Meskipun Xiao Chen lebih muda darinya, Liang Feifan berkata dengan sedikit hormat.
Saya Liang Feifan, kakek saya sakit, dan hanya rubah berekor 3 yang bisa menyembuhkannya. Saya ingin tahu apakah kalian berdua bisa. Raja hantu telah dibunuh oleh Xiao Chen dan tidak bisa kembali untuk mengobati kakeknya, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Rubah berekor 3 adalah makhluk spiritual langka di dunia, dan menggunakannya untuk mengobatinya mungkin juga memiliki efek tertentu. Ini adalah upaya terakhir. Bagaimana mungkin? Xiao Chen tidak mengungkapkan pendapatnya, dan Cao Yansui menjadi marah. Dia sangat menyukai rubah kecil itu. Ia enggan membawa rubah kecil itu keluar untuk membuat obat bagi manusia. Rubah kecil itu sepertinya tahu apa yang sedang direncanakan Liang Feifan. Ia meringkuk di pelukan Cao Yansui, melambaikan cakar kecilnya ke arah Liang Feifan, membuat ekspresi yang seolah berkata, "Aku galak." Namun, hal ini selalu terlihat agak lucu bagi orang luar. Kau sudah dengar, jadi aku tak perlu bicara lagi, kan? Meskipun Xiao Chen tidak sesayang Cao Yansui, ia menghabiskan sepanjang malam untuk menangkap rubah berekor 3, jadi wajar saja ia tidak ingin menggunakannya untuk menyelamatkan orang yang tidak ada hubungannya. Kalian berdua, tolong bantu aku apapun yang terjadi. Keluarga Liangku bersedia membayar berapapun harganya. Kumohon. Liang Feifan enggan menyerah begitu saja karena ini berkaitan dengan nyawa kakeknya. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, penyakit apa yang diderita kakekmu? Aku tidak tahu. Kami sudah mengundang banyak dokter terkenal untuk merawat kakek, tetapi tidak ada yang berhasil. Apa gejalanya? Rambutnya memutih dalam semalam, matanya perlahan-lahan menjadi buta, dan organ dalamnya hampir habis. Apakah semua ini langkah normal yang harus dilalui seorang tua? Cao Yansui bingung. Bukannya ia tidak menghormati lelaki tua itu. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, siklus surga, setiap manusia fana harus mengalami perubahan seperti itu, dan bukankah seorang abadi bisa hidup selamanya? Yang dia katakan adalah semua perubahan terjadi dalam waktu singkat tanpa tanda-tanda apapun. Xiao Chen mendengar petunjuk itu. Liang Feifan mengangguk cepat dan berkata, benar, dan kakekku adalah ahli alam Zenyuan tingkat atas sebelumnya. Dia bukan ahli terbaik di Jiangbei, tetapi dia tidak jauh lebih buruk daripada Raja Hantu. Orang biasa mungkin dianggap tua pada usia 80, tetapi bahkan jika ahli alam Zenyuan tidak dapat hidup selamanya, mereka dapat hidup selama beberapa dekade lagi. Kondisi orang tua biasa-biasanya tidak terlihat pada prajurit yang kuat. Ngomong-ngomong, ada gumpalan gas ungu muda yang tersisa di dada dan perut kakekku. Kami telah mengundang banyak tabib terkenal, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Noda jahat. Xiao Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi berpikir. Tahukah kau penyakit apa yang diderita kakekku? Liang Feifan terkejut sekaligus gembira. Jika itu sebelum pertarungan dengan Raja Hantu, aku mungkin tidak akan menduganya, tetapi sekarang aku yakin bahwa penyakit kakekmu ada hubungannya dengan Raja Hantu, atau dialah pelakunya. Petik 2. Apa? Liang Feifan terkejut. Raja Hantu berkomplot melawan kakek. Kalau dipikir-pikir, wajar saja jika Raja Hantu merasa yakin dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya di dunia yang dapat menyembuhkan penyakit kakek. Hanya saja sekte Raja Hantu dan keluarga Liang tidak saling mengganggu. Apa niat Raja Hantu melakukan ini? Sejujurnya, keluarga Liang tidak ingin berkorban untuk menghadapi sekte Raja Hantu, tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, 3 sekte Raja Hantu tidak cukup untuk dihancurkan keluarga Liang. Rubah berekor 3 tidak bisa menyembuhkan Xieran, juga tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Kau harus mencari cara lain. Yansui, ayo pergi. Oke. Xiao Chen dan Cao Yansui meninggalkan sekte Raja Hantu bersama-sama. Liang Feifan tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga Liang terlebih dahulu. Sekembalinya ke rumah, Liang Feifan mengumpulkan beberapa tetua dan menceritakan semua tentang sekte Raja Hantu. Raja Hantu terbunuh, dan sekte Raja Hantu hancur. Berita ini mengejutkan semua orang. Itu adalah Raja Hantu. Bahkan orang tua di puncak kejayaannya pun tak berani mengatakan bahwa ia bisa mengalahkannya, tetapi kini ia terbunuh diam-diam. Feifan, kau bilang yang membunuh Raja Hantu itu seorang pemuda. Liang Hong, ayah Liang Feifan, mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah orang-orang di peringkat Tiongkok itu? Untuk membunuh Raja Hantu, setidaknya kau harus memiliki kekuatan alam Yuan sejati. Di antara generasi muda, hanya orang-orang di peringkat yang memiliki kekuatan itu. Yah, kudengar dalam beberapa tahun terakhir ada seorang Shen Yixian, penerus Duan Qingchang. Ia bertindak sangat menonjol dan sedang bersiap untuk membangkitkan sekte Qingchang. Mungkinkah itu dia? Liang Feifan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan Shen Yixian. Rumornya, Shen Yixian seumuran denganku, tapi yang membunuh Raja Hantu itu masih remaja, kurang dari 20 tahun. Di bawah 20 tahun, bagaimana mungkin? Liang Hong dan yang lainnya terkejut lagi. Itu benar. Pemuda itu sepertinya tidak berusaha keras untuk membunuh Raja Hantu. Dia menekan Raja Hantu sepanjang waktu. Liang Feifan berkata, dan ia tak bisa menahan napas. Kekuatan Xiao Chen sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Kau hanya bisa merasakannya dengan melihatnya sendiri. Orang seperti itu telah datang ke Jiangbei. Sebagai keluarga nomor satu di Jiangbei, keluarga Liang kita harus pergi dan menyapa. Kita tidak boleh bersikap kasar kepada orang lain. Mata Liang Hong berkedip, dan ia punya sesuatu dalam pikirannya. Xiao Chen tidak punya tempat tinggal, jadi Cao Yansui membawa Xiao Chen kembali ke tempat tinggalnya. Kau benar-benar kaya dan tinggal di sini. Xiao Chen sedikit terkejut. Hubungan Cao Yansui dan Cao Zhenhua tidak baik. Dengan kepribadian Cao Yansui, ia pasti tidak akan bertanya berapa biayanya. Namun, Cao Yansui kuliah di Jiangbei, dan tempat tinggalnya sebenarnya adalah sebuah villa mewah. Meskipun villa itu tidak sebagus villa di Gunung Mingyue, villa itu juga memiliki halaman terpisah, dekorasi mewah, dan sangat mewah. Sebenarnya, villa ini milik teman sekelasku. Dia mengizinkanku tinggal di sini untuk sementara, dan tidak perlu membayar. Teman sekelasmu? Ya, dia juga kuliah di Jiangbei, tapi dia kuliah di jurusan bahasa asing. Dia mahasiswa baru tahun ini dan 2 tahun lebih muda dariku. Dia tidak satu jurusan denganmu, dan kalian berselisih 2 tahun. Bagaimana kalian bisa saling kenal? Xiao Chen penasaran. Aku pernah bertengkar dengannya, dan aku kalah, lalu kami bertemu. Kata Cao Yansui dengan nada sedikit kesal. Ia benar-benar agak ragu untuk kalah dari gadis yang lebih muda darinya. Xiao Chen. Cao Yansui tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan penuh harap, Guru, bisakah kau mengajariku beberapa jurus lagi, agar aku bisa mengalahkannya? Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan membantumu menyempurnakan pil pembersih sumsum. Pil pembersih sumsum, apakah benar-benar ada pil seperti itu di dunia? Tentu saja ada, meskipun hanya jenis pil terendah, tetapi bagi pemula, itu adalah harta yang tak ternilai. Titik. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Chen menyempurnakan tungku pil pembersih sumsum, secara pribadi membantu Cao Yansui mengubah ototnya dan membersihkan sumsumnya, dan pada saat yang sama mengajarinya beberapa teknik kultivasi dasar. Mengenai konsep seorang kultivator, Xiao Chen tidak mengatakannya, ia berencana untuk mengamatinya lagi. Jika Cao Yansui cukup berbakat atau cukup tekun, ia dapat membawanya bersamanya di masa depan dan membiarkannya melangkah ke pintu keabadian. Hari itu, Xiao Chen sedang mengajari Cao Yansui berlatih, dan tiba-tiba seorang gadis muda menyela. Yansui, kamu sudah pulang. Hei, kamu. Gadis itu sangat senang melihat Cao Yansui, tetapi matanya melebar ketika tatapannya jatuh pada Xiao Chen. Bukankah ini anak laki-laki yang kutemui dalam perjalanan ke Gunung Baiyun hari itu? Bab 116. Apa kau teman sekelas Yansui? Xiao Chen menatap Su Yan dengan heran. Kenapa kau di sini? Su Yan bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun mereka hanya bertemu sebentar, ia sangat terkesan dengan Xiao Chen. Yan, aku yang membawa guru ke sini. Jelas Cao Yansui, menatap keduanya dengan tatapan aneh. Kalian benar-benar saling kenal. Su Yan mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku bertemu dengannya di jalan belum lama ini. Gadis ini ingin mengantarnya, tapi dia mengabaikanku. Kemudian, ia kembali tertegun, menatap Cao Yansui dengan heran, dan bertanya, kau memanggilnya apa, guru? Ya, dia guruku. Tidak mungkin. Su Yan menatap Xiao Chen dengan curiga lagi, dan berbisik di telinga Cao Yansui, Yansui, apa kau ditipu olehnya? Cao Yansui berkata dengan sedih, aku serius. Xiao Chen melihat kedua wanita itu mengobrol dengan riang dan ia tidak melakukan apa-apa, jadi ia berkata, kalian ngobrol dulu, aku mau istirahat sebentar. Setelah itu, ia naik ke atas. Xiao Chen berjalan pergi, Su Yan tidak ragu lagi, dan bertanya pada Cao Yansui, Yansui, dia lebih muda darimu, kan? Kenapa kau ingin menjadi gurunya? Ada perbedaan dalam urutan mempelajari kebenaran, dan yang lebih mahir adalah gurunya. Guru lebih mahir dariku, jadi wajar kalau aku yang menjadi gurunya. Maksudmu dia sangat kuat? Su Yan sedikit tidak yakin. Saat itu, ayahnya dan Paman Rong secara khusus mengamati Xiao Chen dan mengatakan bahwa Xiao Chen tidak memiliki aura seorang pejuang di tubuhnya, dan hanya orang biasa. Omong kosong, tentu saja guru kuat, dia. Pokoknya, dia sangat kuat. Cao Yansui ingin mengatakan bahwa Xiao Chen membunuh Raja Hantu dan menghancurkan sekte Raja Hantu beberapa hari yang lalu, tetapi ia merasa pernyataan ini terlalu mengejutkan, jadi ia menahan diri. Aku tidak percaya. Aku ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia layak menjadi gurumu. Su Yan sangat ingin mencoba. Cao Yansui begitu ketakutan sehingga ia segera menghentikannya dan berkata tanpa berkata-kata, Yan, aku tidak bermaksud memukulmu, tapi kau, seorang yang serba bisa, tidak seharusnya pamer di depan guruku. Petik 2. Hei, kau kalah dariku di kompetisi sebelumnya, oke. Aku serba bisa, bagaimana denganmu? Guru mengajariku beberapa hal baru. Ayo kita bertanding lagi nanti, dan aku pasti akan mengalahkanmu. Oke, aku akan menunggu. Su Yan tidak peduli. Keluarga Sunya adalah keluarga seni bela diri dengan fondasi yang kuat.
Saat ia bertanding dengan Cao Yansui, ia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Cao Yansui ingin mengalahkannya, tetapi ia tidak akan pernah memikirkannya seumur hidup. Ngomong-ngomong, ada apa antara kau dan Yan Bin? Su Yan tidak masuk sekolah akhir-akhir ini, tetapi ia terkejut mendengar bahwa Cao Yansui dan Yan Bin bersama. Orang-orang seperti Yan Bin, yang kuat di luar tetapi lemah di dalam, hanya bisa menarik gadis-gadis yang dangkal. Berdasarkan pemahamannya tentang Cao Yansui seharusnya tidak menyukai tipe Yan Bin. Tidak apa-apa. Cao Yansui menggelengkan kepalanya dan tidak ingin membahasnya. Baiklah, jika Yan Bin menindasmu, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Kata Su Yan dengan sangat tegas. Tidak perlu. Cao Yansui menggelengkan kepalanya lagi. Yan Bin dibunuh oleh Xiao Chen, bagaimana mungkin dia menindasnya? Saat keduanya mengobrol, sebuah bayangan putih melintas di dalam rumah. Meskipun sangat cepat, Su Yan yang bermata tajam masih melihatnya. Dia terkejut dan berkata, apa itu? Xiao Bai. Teriak Cao Yansui ke dalam rumah. Setelah beberapa hari bergaul, rubah kecil itu perlahan-lahan menjadi akrab dengan Cao Yansui, dan tampaknya menerima panggilan yang diberikan Cao Yansui. Mendengar Cao Yansui memanggilnya, ia melompat keluar rumah dan melemparkan dirinya ke pelukan Cao Yansui. Rubah berekor 3. Su Yan menatap 3 ekor rubah kecil yang indah dan unik itu dengan heran. Ada apa? Cao Yansui bingung. Meskipun rubah berekor 3 itu memang sangat langka, seharusnya ia tidak terlihat seperti hantu, kan? Saat melihat rubah berekor 3 itu, reaksi pertamanya bukanlah terkejut, melainkan merasa sangat imut. Yansui, kenapa rubah berekor 3 ini ada di sini bersamamu? Tanya Su Yan dengan nada gembira. Tuan menangkapnya, tapi aku tidak tahu di mana ia ditangkap, dan aku tidak bertanya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu dia? Ekspresi Su Yan menjadi sangat serius, berbeda dari biasanya. Ini pertama kalinya Cao Yansui melihat ekspresi Su Yan seperti ini, dan ia bertanya dengan bingung, Yan, apa yang terjadi? Yansui, Ding Yang sudah mati. Kata Su Yan serius. Apa? Cao Yansui mengenal Ding Yang, pemuda yang mengejar Su Yan. Ia sering datang ke villa untuk mencari Su Yan dan mengundangnya makan malam bersama. Bagaimana dia bisa mati? Tanya Cao Yansui. Su Yan melirik ke atas dan berkata dengan suara rendah, jika aku bilang gurumu yang membunuh Ding Yang, apa yang akan kau lakukan? Pesan yang dikirim Ding Yang kepada mereka mengatakan bahwa ia telah menemukan jejak rubah berekor 3 dan kemudian mengikutinya. Namun ketika mereka tiba, Ding Yang dan 2 pengikutnya terbunuh. Tidak sulit untuk menebak bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah orang yang membawa rubah berekor 3 itu pergi. Lagi pula, Xiao Chen juga tidak luput darinya. Guru. Cao Yansui mendengar ini, tetapi tidak seterkejut yang dibayangkannya. Ia bergumam dalam hati. Memang seperti temperamen guru. Orang yang memprovokasi guru biasanya berakhir sengsara. Yansui, apa kau tidak khawatir sama sekali? Su Yan terdiam. Ekspresi Cao Yansui sebenarnya datar. Cao Yansui menatap Su Yan dan berkata, apa kau akan mengadu dombaku? Yansui, kau tahu hubungan antara keluarga Su dan keluarga Ding. Meskipun aku tidak menyukai Ding Yang, dia dibunuh begitu saja, dan aku tahu pembunuhnya. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Bagi Su Yan, Xiao Chen memang orang yang tidak penting, dan dia tidak punya kewajiban untuk membantu Xiao Chen menyembunyikannya. Yan, kumohon jangan lakukan hal bodoh. Cao Yansui mulai cemas. Tidak ada gunanya memohon padaku. Jika kau benar-benar mengkhawatirkannya, biarkan dia meninggalkan Jiangbei sesegera mungkin. Tidak ada yang bisa mengendalikan kemana Tuan ingin pergi. Dan aku tidak mengkhawatirkan Tuan, aku mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkanku. Su Yan tertegun. Yah, aku tidak bisa mengendalikan keluarga Ding, tapi aku tidak ingin melihat keluarga Sumu mencari kematian. Cao Yansui berkata dengan serius, jangan memprovokasi tuanku, kalau tidak kau tidak akan menanggung akibatnya. Su Yan tertegun mendengarnya. Seberapa yakin Cao Yansui pada tuan mudanya hingga berani mengatakan hal seperti itu? Keluarga Su, tidak mampu. Titik. Su Yan pulang dengan berat hati, dan mulai ragu untuk memberitahu ayahnya tentang masalah ini. Meskipun ia dan Cao Yansui belum lama saling kenal, ia sangat mengenal Cao Yansui, dan ia pasti tidak akan sengaja mengatakan hal sensasional seperti itu untuk melindungi Xiao Chen. Sepertinya ada tamu di rumah, dan ayahnya, Su Xingze, sedang berbicara dengan 2 orang di aula. Salah satunya adalah ayah Ding Yang, Ding Gohao. Sedangkan lelaki tua satunya, tidak ada kesan. Yan sudah kembali. Ayah, Paman Ding. Sapa Su Yan. Kalau ada yang ingin dibicarakan, aku ke atas dulu. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak membicarakannya untuk sementara waktu. Yan, tunggu sebentar, aku harus memberitahumu tentang ini. Su Xingze memanggil Su Yan. Ada apa? Su Yan bingung. Su Xingze berkata dengan nada datar, kita sudah tahu siapa pembunuh Ding Yang. Apa, kau sudah tahu? Ekspresi Su Yan berubah. Ya.
Su Xingze memperkenalkan lelaki tua itu, ini Miao Renji, tetua kamar dagang Laut Biru. Informasi itu diberikan olehnya, jadi tidak mungkin salah. Bab 117. Setelah Su Yan pergi, Cao Yansui juga berlari mencari Xiao Chen. Tuan, maafkan aku, sepertinya aku merepotkanmu lagi. Xiao Chen berkata dengan ringan, tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Tepatnya, rubah berekor 3 lah yang menyebabkan masalah. Cao Yansui tidak tahu dendam apa yang ada, dan tidak menganggap Su Yan sebagai orang luar, jadi dia tidak bisa disalahkan. Karena Xiao Chen telah menangkap rubah berekor 3, dia tahu semua masalah yang disebabkan oleh rubah berekor 3. Mengenai masalah membunuh Ding Yang, lebih baik segera diakhiri daripada berlarut-larut. Dia tidak takut menghadapi musuh yang kuat, tetapi dia takut akan bahaya tersembunyi yang bisa muncul kapan saja. Lagi pula, hati manusia tidak bisa ditebak. Sore harinya, Cao Yansui menerima pesan teks dari Su Yan. Setelah membacanya, Cao Yansui segera menyerahkan ponsel itu kepada Xiao Chen. Xiao Chen meliriknya dan hanya melihat satu baris kata di dalamnya. Identitas tuanmu telah terbongkar, tapi bukan aku yang mengatakannya, melainkan seseorang bernama Miao Renji yang mengungkapkannya. Tuan, siapakah Miao Renji ini? Tanya Cao Yansui bingung. Tetua kamar dagang Laut Biru, paman buyut Miao Qingxuang. Kata Xiao Chen dengan seringai di wajahnya. Benar saja, hati manusia memang tak terduga. Bahkan orang yang tidak ada hubungannya denganmu pun bisa menusukmu dari belakang kapan saja. Miao Renji jelas tahu dari Miao Qingxuang bahwa rubah berekor 3 ada di tangannya, dan dia tahu bahwa dialah yang membunuh Ding Yang, jadi dia punya ide. Agaknya, kesepakatan antara dia dan keluarga Ding adalah dia akan mengungkap pembunuh Ding Yang, dan rubah berekor 3 itu akan menjadi miliknya setelahnya. Untuk membalaskan dendam Ding Yang, keluarga Ding pasti akan menyetujuinya. Tuan, apakah kita perlu mengambil tindakan pencegahan? Tidak, tunggu saja mereka datang. Titik. Sesuai dugaan Xiao Chen, Miao Renji, keluarga Ding, dan keluarga Su akan datang menemuinya keesokan harinya. Namun, tak disangka, sebelum itu, keluarga Liang datang lebih dulu. Liang Feifan menjadi pemandu, dan di belakangnya, ada seorang pria agung dan seorang pria tua berambut putih. Tuan Xiao, saya harap Anda memaafkan saya karena datang ke sini tanpa diundang. Liang Feifan membungkuk. Xiao Chen melirik ketiga orang itu dan berkata, entah sengaja atau tidak, keluarga Liang Anda layak menjadi keluarga terbesar di Jiangbei. Anda memiliki informasi yang sangat banyak. Anda bisa menemukan saya secepat itu. Jangan salahkan saya, Tuan Xiao. Saya benar-benar ingin meminta sesuatu, bukan untuk menyelidiki keberadaan Anda. Pria agung itu melangkah maju dan berkata, saya Liang Hong, kepala keluarga Liang. Pria tua berambut putih itu menatap Xiao Chen beberapa kali dan menunjukkan sedikit keraguan. Bagaimanapun, Xiao Chen tidak memiliki fluktuasi napas seperti yang seharusnya dimiliki seseorang di alam Yuan sejati. Sebaliknya, ia tampak seperti orang biasa. Namun, Liang Feifan tidak bisa berbohong. Semakin Xiao Chen terlihat seperti ini, semakin ia membuktikan bahwa ia tak terduga. Maka, ia pun memperkenalkan diri dan berkata, saya Liang Chuan, dan teman saya bisa mencapai prestasi seperti itu di usia semuda ini. Sungguh mengagumkan. Meskipun Liang Chuan juga menyanjung Xiao Chen, ia menganggapnya setara. Karena ia juga seorang ahli alam Yuan sejati tingkat ketiga dari alam bawaan, ia merasa dirinya setingkat dengan Xiao Chen, jadi tidak perlu terlalu hormat. Saya tidak punya banyak hubungan dengan keluarga Liang Anda, jadi tidak perlu basa-basi. Katakan saja tujuan Anda, kata Xiao Chen dengan nada datar. Tuan, Anda benar-benar cerdas. Saya akan bicara langsung. Liang Hong berkata, kami ingin mengundang Anda ke keluarga Liang sebagai tamu selama beberapa hari. Mengunjungi keluarga Liang. Xiao Chen berkata sambil tersenyum, apakah benar-benar ramah di keluarga Liang? Kepala keluarga, tuan muda, dan para tetua dari wilayah Zhenyuan semuanya ingin mengundangku, orang yang tidak ada hubungannya denganku. Ini, kau masih belum cukup jujur. Baiklah. Liang Hong berkata terus terang, ku dengar Feifan bilang kau tahu penyakit ayahku, jadi bolehkah aku berpikir kau juga tahu cara menyembuhkannya? Jadi, masih untuk pengobatan. Ngomong-ngomong, tolong bantu aku, tuan muda. Liang Hong tahu dalam hatinya bahwa meskipun ia sekarang adalah kepala keluarga Liang, tak seorang pun bisa menggantikan prestis ayahnya. Tanpa ayahnya, keluarga Liang setidaknya akan merosot ke tingkat yang lebih tinggi. Sulit dikatakan apakah mereka bisa mempertahankan gelar keluarga nomor 1 di Jiangbei saat itu. Xiao Chen berkata, aku memang bisa menyembuhkan penyakit ayahmu, tapi kau harus menyetujui 2 syarat. Benarkah? Liang Hong sangat terkejut dan berjanji tanpa berpikir, kau boleh meminta syarat apapun. Liang Feifan juga sedikit terkejut. Terakhir kali, dia mencoba membujuk Xiao Chen, tetapi Xiao Chen menolak. Mengapa dia begitu mudah diajak bicara hari ini? Kurasa wajahku kurang bagus, dan aku butuh ayah dan para tetua untuk datang dan memintanya.
Liang Feifan hanya bisa berpikir begitu. Namun, ia berpikir begitu, yang menunjukkan bahwa ia belum memahami Xiao Chen. Xiao Chen setuju sekarang, yang merupakan keputusan sementara. Hal pertama, bantu aku mengumpulkan 7 materi ini. Selama kau bisa menemukan salah satunya, semuanya akan dianggap selesai. Xiao Chen mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada Liang Hong. Awalnya, Xiao Chen juga meminta keluarga Huo dan Fan Nansing untuk menemukan 7 materi di atas, tetapi mereka tidak menemukan apapun, bahkan satu pun tidak. Tidak masalah, aku akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Liang Hong melirik daftar itu dengan santai dan menyimpannya, lalu bertanya, bagaimana dengan syarat kedua? Yang kedua, saat Xiao Chen sedang berpikir, ia tiba-tiba melihat Cao Yansui bergegas masuk dan berkata, Tuan, mereka ada di sini. Titik. Di luar villa, sekelompok lebih dari selusin orang bergegas masuk. Miao Renji, Su Xingze, Su Yan, Ding Gohao, dan yang lainnya semuanya ada dalam daftar, dan ada juga beberapa prajurit Ganjin yang kuat. Yan, aku tidak menyangka kau menyembunyikan seseorang di villa kami. Su Xingze berkata dengan nada mencela. Ayah, aku baru tahu kemarin. Su Yan menjawab, ayah tahu aku di rumah beberapa hari terakhir, dan aku baru kembali ke sini kemarin. Lalu kenapa ayah tidak memberitahuku ketika ayah pulang kemarin? Aku. Su Yan teringat peringatan Cao Yansui padanya, dan tiba-tiba menasihati, ayah, kenapa kita tidak ikut campur, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Brengsek, apa yang kau bicarakan? Su Xingze berkata dengan marah, bahkan jika kau tidak menyukai Ding Yang, kau tidak seharusnya acuh tak acuh terhadap kematiannya, atau bahkan melindungi pembunuhnya. Aku tidak. Su Yan sangat sedih. Xingze, kau benar-benar tidak perlu bertindak hari ini. Aku ingin mencabik-cabik anak itu sendiri. Ding Gohao mendengus dingin, lalu langsung memimpin 2 pria kuat dari keluarga Ding ke dalam villa. Miao Renji mengikuti Ding Gohao dan memasuki villa. Bajingan kecil, keluar dan matilah, bayar nyawa anakku. Ding Gohao memasuki halaman dan langsung meraung, bagaikan guntur. Namun tak lama kemudian, ia mendapati seseorang telah menunggunya di pintu. Tuan Ding, itu anak itu. Miao Renji melihat Xiao Chen sekilas dan menunjuknya kepada Ding Gohao. Itu benar-benar dia. Su Xingze juga mengenali Xiao Chen, anak laki-laki yang mereka temui di jalan saat berkendara ke Gunung Baiyun hari itu. Namun, anak laki-laki ini jelas tidak memiliki aura seorang pejuang, jadi mengapa ia tega membunuh Ding Yang dan 2 orang yang melindunginya? Aku ingin kau mati. Ding Gohao menatap Xiao Chen dengan niat membunuh. Berhenti. Liang Hong melompat keluar dengan 1 langkah, bagaikan gunung raksasa di depannya, dan berteriak, Ding Gohao, apa yang kau lakukan? Tuan Liang. Ding Gohao langsung menekan niat membunuhnya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Saudara Liang, mengapa kau di sini? Su Xingze juga terkejut dan bergegas maju untuk menyambutnya, dengan sedikit rasa gelisah di hatinya. Jika keluarga besar di Jiangbei dibagi menjadi 3 tingkatan, keluarga Liang berdiri sendiri di puncak piramida, tingkat pertama. Keluarga Su dan keluarga Ding paling banyak hanya dapat digolongkan di tingkat kedua. Sebagai kepala keluarga Liang, Liang Hong setara dengan Raja Jiangbei, dan tak seorang pun berani mengabaikannya. Liang Hong juga marah dan hendak menanyai keduanya. Namun saat itu, Xiao Chen berkata dengan ringan, Liang Hong, syarat keduaku. Bunuh mereka. Bab 118. Apa? Bunuh kami. Ketika Ding Gohao dan Su Xingze mendengar kata-kata Xiao Chen, mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka bertanya-tanya mengapa Liang Hong ada di sini. Apakah dia ada hubungannya dengan Xiao Chen? Jika keluarga Liang berada di belakang Xiao Chen, bukankah mereka akan mencari kematian dengan datang ke sini hari ini untuk meminta hukuman? Saudara Liang, ini salah paham. Saya rasa kita bisa duduk dan bicara baik-baik. Meskipun Su Xingze tidak percaya bahwa Liang Hong benar-benar akan membunuhnya dan Ding Gohao, ia juga menyadari bahwa masalah ini serius. Lupakan balas dendam untuk Ding Yang. Pertama, cari tahu hubungan antara Xiao Chen dan keluarga Liang. Ding Gohao sangat enggan, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa keluarga Ding tidak dapat bersaing dengan keluarga Liang. Jadi ia harus menahan amarahnya untuk sementara waktu, dan berkata kepada Liang Hong, Tuan Liang, anak itu membunuh anakku, Anda harus menghakimi. Liang Hong ragu sejenak, lalu berbalik menatap Xiao Chen, Tuan Xiao, ini. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda tidak mau melakukannya, saya akan datang sendiri, tetapi perjanjian kita akan batal. Liang Hong tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Chen untuk menghancurkan sekte Raja Hantu, akan terlalu mudah untuk membunuh Ding Gohao dan kelompoknya. Dan jika dia tidak melakukan apa yang diinginkan Xiao Chen, ayahnya akan tak terselamatkan dan tak tersembuhkan. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia menggertakkan gigi dan berkata, Ding Gohao, ini salahmu karena kau buta dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Ekspresi Ding Gohao berubah dan berkata, Tuan Liang, apa maksudmu?
Liang Hong tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan berteriak, "Tetua, lakukanlah." Liang Chuan menghela napas diam-diam ketika mendengarnya, tetapi tindakannya jelas. "Ding Gohao, aku akan mengantarmu pergi." Dia melompat, dan dengan telapak tangan kuat dari alam Yuan sejati, dia menebas dahi Ding Gohao. Bang! Meskipun Ding Gohao memiliki kekuatan bawaan, bagaimana mungkin ia bisa menahan jurus mematikan seorang ahli alam Zenyuan? Dahinya hancur di tempat, dan ia meninggal karena pendarahan dari ketujuh lubangnya. Gohao! Ekspresi Su Xingze berubah drastis di sampingnya, dan ia tak percaya. Ding Gohao telah menjadi sahabatnya selama bertahun-tahun, tetapi kini ia meninggal secara tragis di hadapannya. Rasa sakit yang menyayat hati tak terlukiskan dengan kata-kata. Paman Ding. Su Yan juga tercengang. Meskipun ia tidak menyukai Ding Yang, ia selalu menghormati Ding Gohao sebagai seorang penatua. Ia tak tega melihat kematian tragis Ding Gohao. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi, dan bergegas maju dengan putus asa untuk berdiri di depan Su Xingze. "Jangan bunuh ayahku." Su Xingze tersadar dan mendapati telapak tangan pembunuh kedua Liang Chuan telah menyerangnya, dan putrinya berdiri di depannya. "Yan, minggir." Su Xingze terkejut dan berkeringat dingin. "Hah!" Melihat Su Yan berdiri di depan Su Xingze, hati Liang Chuan mencelos. Namun, telapak tangannya yang mematikan itu tak terelakkan. Sekali digunakan, tak bisa ditarik kembali. Ia hanya bisa menghabisi Su Yan dan Su Xingze bersama-sama. "Tuan!" teriak Cao Yansui cemas. Namun, bahkan jika ia tak berteriak, Xiao Chen pasti sudah bergerak. Ia menjepit jari-jarinya dan memancarkan aliran Qi. Wus! Qi itu menembus kehampaan dan langsung menuju telapak tangan mematikan Liang Chuan. Bang! Dalam sekejap, Liang Chuan merasakan energi sejatinya menjadi kacau, dan telapak tangannya yang mematikan melenceng beberapa poin, meleset dari Su Yan dan Su Xingze. Boom! Sebuah lubang langsung terlempar dari tanah tak jauh dari sana oleh kekuatan telapak tangan Liang Chuan. Ini, Liang Chuan terkejut. Telapak tangannya yang mematikan ternyata begitu mudah diatasi. Saat itu, Xiao Chen berkata dengan ringan, "Lupakan mereka berdua, bunuh orang Miao itu." Miao Renji mendengar ini, bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa Xiao Chen sedang menunjuknya, dan ia pun terbang ketakutan. "Mau lari kemana kau?" teriak Liang Chuan keras, dan momentum mengerikan dari alam Yuan sejati pun meledak. Ia langsung melesat untuk mengejar Miao Renji dan menebasnya dari udara dengan telapak tangan. Lagi pula, Miao Renji adalah seorang prajurit Gang Jin yang kuat. Ia hanya terluka parah dan tidak langsung mati. "Tuan muda, ampuni aku, Senior Liang, ampuni aku." Miao Renji tahu ia tak bisa lari, jadi ia segera berlutut di tanah dan memohon ampun, hatinya ketakutan. Jika ia tahu Xiao Chen punya hubungan dengan keluarga Liang, ia tak akan berani menyerang Xiao Chen sekalipun. Punya nyali. Ia ingin mendapatkan rubah berekor 3 itu untuk dipersembahkan kepada keluarga Liang dan menyenangkan keluarga Liang. Liang Chuan menatap Xiao Chen dengan penuh tanya, ia takut Xiao Chen akan berubah pikiran lagi. Namun melihat Xiao Chen acuh tak acuh, ia langsung mengerti. Mati. Dengan satu tepukan telapak tangan, Miao Renji tewas mengenaskan seperti Ding Gohao dan jatuh ke tanah. "Tuan muda, bagaimana dengan yang lainnya?" Sikap Liang Chuan terhadap Xiao Chen berubah, dengan sedikit rasa hormat. Ia melirik orang-orang yang dibawa Ding Gohao, termasuk 3 Ganjin dan 4 Huajin. Ini bukan masalah kecil, tetapi sayang sekali di hadapan keluarga Liang dan para penguasa alam Zenyuan, mereka sama sekali tak berani melawan. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, biarkan mereka menghancurkan kultivasi mereka sendiri, lalu buang kedua mayat itu. Orang-orang itu tak ragu menyelamatkan diri. Mereka menghancurkan lautan Qi mereka sendiri, menghancurkan kultivasi mereka sendiri, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. "Liang Hong, aku akan pergi ke keluarga Liang ketika kau menemukan apa yang kubutuhkan. Sebelum itu, berikan ini kepada ayahmu." Xiao Chen mengeluarkan pil Pei Yuan dan memberikannya kepada Liang Hong. "Pil." Liang Hong berkata dengan terkejut, "Terima kasih atas obatnya, aku akan mengirim seseorang untuk membantumu menemukan bahan-bahan itu." Setelah itu, Liang Hong membawa Liang Feifan dan Liang Chuan pergi. Begitu keluarga Liang pergi, tatapan Xiao Chen tertuju pada Su Xingze dan berkata dengan ringan, "Kau seharusnya berterima kasih kepada putrimu atas pesan teks yang dia kirim tadi malam." "Pesan teks?" Su Xingze sedikit terkejut. "Ya, meskipun pesan teks itu tidak membantuku sama sekali, itu menyelamatkan hidupmu. Jadi hargai itu dan jangan membuat kesalahan bodoh lagi," kata Xiao Chen, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Yan, kau baik-baik saja?" Cao Yansui menghampiri Su Yan dan bertanya dengan khawatir. "Tidak apa-apa." Su Yan menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya merasa kecewa. Ketika Xiao Chen berbalik, ia tiba-tiba menyadari betapa tak terjangkaunya pemuda yang usianya hampir sama dengannya ini. Yan Sue benar.
Baik keluarga Ding maupun keluarga Su tidak sanggup menanggung akibatnya karena memprovokasinya. Yan, ayo kita kembali dulu. Su Xingze juga bersyukur telah selamat dari bencana. Xiao Chen masih di villa. Akan terlalu berat baginya untuk tinggal di sini. Ia melihat dengan jelas bahwa Xiao Chen menjentikkan jarinya dan menangkis telapak tangan pembunuh Liang Chuan dari jarak 2 meter. Kau tahu, Liang Chuan adalah orang yang kuat di alam ketiga alam bawaan. Apa artinya bisa menangkis jurus pembunuhnya dengan hembusan energi di udara? Xiao Chen terlalu malas untuk melakukannya, jadi ia meminta Liang Hong dan Liang Chuan untuk melakukannya. Sebenarnya, dengan kekuatannya sendiri, dia sudah cukup untuk membunuh mereka semua, kan? Orang yang begitu menakutkan, keluarga Su tidak bisa memprovokasi, dan mereka juga tidak mampu memprovokasi. Sedangkan untuk keluarga Ding, saya khawatir mereka akan merosot mulai sekarang. Karena orang yang membunuh Ding Gohao adalah Liang Chuan, karena keluarga Liang telah mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan memberi keluarga Ding kesempatan untuk bangkit kembali, dan pasti akan menekannya dengan sekuat tenaga. Cao Yansui mengirim Su Xingze dan Su Yan pergi, dan menghela napas tak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini, karena dia sudah memperingatkan Su Yan. Untungnya, Xiao Chen akhirnya berhenti dan tidak mempermalukan Su Yan dan Su Xingze, jadi dia tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. 2 hari kemudian, Liang Feifan datang ke villa untuk menemui Xiao Chen lagi. Tuan Xiao, kami telah menemukan 2 jenis bahan yang Anda inginkan. Ayah saya meminta saya untuk mengundang Anda. Anda menemukan 2, benarkah? Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya, keluarga Huo dan Fan Nansing tidak menemukan satu pun, tetapi keluarga Liang menemukan 2 dalam 2 hari. Baiklah, aku ikut denganmu. Xiao Chen bangkit dan pergi ke keluarga Liang bersama Cao Yansui. Bab 119. Ketika tiba di rumah keluarga Liang, Xiao Chen melihat seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berwajah pucat, tubuhnya bungkuk, rambut dan janggutnya putih, dan berjalan dengan gemetar. Tanpa seseorang yang menopangnya, ia bisa jatuh kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, tak seorang pun akan mengaitkannya dengan seorang ahli alam Zenyuan yang kuat. Namun, sebenarnya, ia adalah seorang ahli alam Zenyuan sejati, tetapi kultivasinya terhambat oleh suatu kekuatan dan tak dapat digunakan. Aku Liang Anlan. Lelaki tua itu datang untuk menyapa Xiao Chen dengan bantuan Liang Hong, dan kata-katanya sedikit terbata-bata. Kondisimu sangat buruk, jangan memaksakan diri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, setelah meminum ramuan tuan muda, kondisiku jauh lebih baik, kata Liang Anlan dengan wajah rileks. Liang Hong di sampingnya juga berkata, ayahku harus berbaring di tempat tidur sebelumnya. Ia meminum ramuan tuan muda 2 hari ini dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Ia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Xiao Chen menatap Liang Anlan sejenak dan berkata, aku akan membantumu menyingkirkan infeksi jahat itu dulu. Kondisi Liang Anlan, jika tidak segera ditangani, tidak akan bertahan lama. Liang Hong mendengar kata-kata itu dan berkata dengan gembira, Tuan muda, apakah Anda perlu saya menyiapkan sesuatu? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak, prosesnya tidak terlalu rumit, kalian semua keluar. Baiklah, semuanya keluar, jangan ganggu Tuan muda. Tuan, aku akan menunggumu di luar. Cao Yansui juga dengan sadar meninggalkan ruangan. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Chen dan Liang Anlan keluar dari ruangan. Semua orang terkejut karena meskipun Liang Anlan sedikit lemah saat ini, darah dan kinya berwarna kemerahan, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Liang Hong tak percaya. Penyakit yang telah mengganggu mereka begitu lama dengan mudah disembuhkan oleh Xiao Chen hanya dalam waktu setengah jam. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku merasa 30 tahun lebih muda sekarang. Liang Anlan tertawa, penuh energi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di alam Yuan sejati dengan fondasi yang mendalam, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Liang Chuan. Hanya saja gas hitam di tubuhnya telah menekan kekuatannya, membuatnya lebih lemah daripada orang biasa. Sekarang setelah gas hitam itu dihilangkan oleh Xiao Chen, kekuatannya melonjak tanpa henti. Meskipun dia belum bisa pulih ke kekuatan puncaknya untuk sementara waktu, dia jelas jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tuan muda benar-benar dewa. Kekaguman dan rasa terima kasih Liang Hong kepada Xiao Chen kembali muncul. Tidak perlu menyanjung lagi, di mana barang yang kuinginkan? Tanya Xiao Chen. Sudah siap. Liang Hong melambaikan tangan kepada seorang pelayan. Pelayan itu mengerti dan menyajikan 2 benda di atas piring. 2 batu. Cao Yansui merasa IQ-nya kurang. Jelas hanya ada 2 batu di piring. Satu berwarna hijau dan yang lainnya berwarna merah menyala. Apa gunanya batu-batu pecah ini bagi tuan muda? Batu fosfor guntur. Batu unikorn api. Xiao Chen tersenyum puas ketika melihat kedua batu itu. Ya, ada beberapa tanda kausan di permukaannya, tapi tidak berbahaya, aku akan mengambilnya.
Setelah berkata begitu, Xiao Chen melambaikan tangannya, dan kedua batu di piring itu pun lenyap. Ini. Semua orang yang hadir menyaksikan kedua batu itu lenyap begitu saja, semuanya terkejut. Xiao Chen tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi bertanya, di mana kau menemukan kedua batu ini? Aku mendapatkannya dari seorang pandai besi. Dia punya banyak jenis batu, tetapi hanya dua ini yang memenuhi persyaratan Tuan Muda. Aku mengerti. Xiao Chen mengangguk. Fosfor guntur dan batu sisik api sangat sulit ditemukan di dunia kultivasi. Keduanya merupakan material langka yang relatif berharga dan seringkali tidak memiliki pasar. Namun, di bumi, tidak ada yang tahu nilainya. Keduanya mungkin terbengkalai di sudut yang tidak mencolok atau bahkan dipungut di pinggir jalan. Baiklah, karena pekerjaan sudah selesai, seharusnya tidak ada masalah lain, kan? Xiao Chen berpikir untuk kembali. Tuan Muda, silakan tinggal. Liang Hong buru-buru berkata, 3 hari lagi, ayah saya akan berulang tahun yang ke-80. Saya harap Anda akan tinggal beberapa hari lagi dan menghadiri pesta ulang tahun sebelum pergi. Ya, Tuan Muda telah menyelamatkan hidup saya, dan saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Liang Anlan juga berbicara untuk menahannya. Kalau begitu, baiklah. Sulit untuk menolak kebaikannya, dan Xiao Chen tidak keberatan tinggal selama 3 hari lagi. Rumah keluarga Liang mirip dengan gaya rumah kuno, dan sangat mengesankan. Meskipun tidak memiliki banyak fasilitas modern dan mewah seperti Mingyue Mountain Villa, nilainya sebenarnya lebih tinggi. Halaman yang diatur Liang Hong untuk Xiao Chen memiliki lingkungan yang menyenangkan dan pemandangan yang indah, yang membuat Xiao Chen sangat puas. Tidak buruk untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Tetapi ketika pesta ulang tahun semakin dekat, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Ada tamu terus-menerus yang mengunjungi Liang Mansion, dan mansion besar itu hampir penuh. Liang Anlan memiliki reputasi yang sangat tinggi di Jiangbei, dan mudah untuk mengatakan bahwa banyak orang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Tetapi yang membingungkan Xiao Chen adalah bahwa para tamu ini berasal dari semua lapisan masyarakat, dan beberapa dari mereka benar-benar tidak baik. Pesta ulang tahun yang baik tampaknya telah menjadi konferensi seni bela diri dengan campuran ikan dan naga. Hari itu, Xiao Chen dan Cao Yansui pergi jalan-jalan, dan ketika mereka kembali ke keluarga Liang, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan sebuah adegan. Seorang gadis cantik berusia 15 atau 16 tahun sedang berdebat dengan seorang pria kekar dengan wajah penuh daging. Monster jelek, apa yang kau lolong-lolong di rumah setiap hari? Sampai-sampai gadis ini tidak bisa tidur. Gadis cantik itu menuduh pria besar itu dengan marah. Hehe, kalau kau tidak bisa tidur, kau bisa datang ke kamarku, dan kita bisa ngobrol semalaman dan membahas kehidupan. Pria besar itu menatap gadis itu dengan tatapan cabul dan vulgar. Gadis itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Ia berteriak, beraninya kau, orang yang tidak tahu malu, datang ke pesta ulang tahun Tuan Liang. Bukan kau yang memutuskan apakah aku punya wajah atau tidak. Tuan keempat keluarga Liang secara pribadi pergi ke Qishan untuk mengundangku, jadi aku bersedia melakukan perjalanan ini. Kalau tidak, apa kau pikir aku bersedia datang ke pesta ulang tahun Liang Anlan? Pria besar itu mendengus dengan nada menghina. Kau tiran Qishan, Decepticon. Saat itu, hanya suara halus yang terdengar. Mengikuti suara itu, seorang wanita berpakaian putih dengan kerudung dan temperamen yang luar biasa berjalan mendekat. Nona. Gadis cantik itu maju dan berkata dengan nada kesal, kau harus membantuku membalas dendam. Bajingan jelek ini menindasku. Xiaoling, kau salah tentang masalah ini. Kau harus minta maaf kepada senior. Wanita berbaju putih itu tampak memarahi gadis itu, tetapi nadanya sangat ringan dan tidak kasar. Ketika Decepticon mendengar ini, ia sedikit malu dan berkata, jadi dia anak buah Nona Dai. Aku sangat kasar. Tidak perlu minta maaf. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Setelah itu, Decepticon pergi dengan malu, dan tampak sangat takut pada wanita berbaju putih itu. Nona, kurasa kau harus memberinya pelajaran, kata Xiaoling dengan enggan. Dai Qianwu tidak tahu harus tertawa atau menangis dan berkata, Xiaoling, meskipun reputasi Decepticon tidak terlalu bagus, dia juga seorang master top di alam Yuan sejati. Aku khawatir aku membutuhkan setidaknya 300 jurus untuk mengalahkannya. Bagaimana bisa semudah itu? Orang itu begitu kuat. Xiaoling sedikit terkejut ketika mendengar ini. Bagaimana menurutmu? Siapa yang bisa berkultivasi ke alam Yuan sejati itu mudah? Kata Dai Qianwu ringan. Yang berbicara tidak sengaja, tetapi yang mendengarkan sengaja. Di samping Xiao Chen, Cao Yansui sangat terkejut. Meskipun wanita ini mengenakan kerudung, tidak sulit untuk melihat bahwa usianya baru 24 atau 25 tahun. Dia mengatakan bahwa Decepticon adalah master tingkat atas di alam Yuan sejati, dan dia bisa mengalahkan Decepticon dalam 300 gerakan. Bukankah ini berarti dia sendiri setidaknya berada di alam Yuan sejati? Di antara generasi muda, selain sang master, sebenarnya ada seorang jenius di alam Yuan sejati.
Apakah pesta ulang tahun keluarga Liang benar-benar hanya pesta ulang tahun? Bab 120. Liang Feifan mendengar laporan dari pelayan dan segera bergegas ke sini. Nona Dai, apa yang terjadi? Dai Qianwu berkata, tidak apa-apa, Xiaoling telah menyebabkanmu kesulitan, aku benar-benar minta maaf, aku akan mendisiplinkannya. Xiaoling merasa tidak puas ketika mendengar ini, Nona, bukan saya yang menyebabkan masalah. Jelas Decepticonlah yang melolong di malam hari. Bukankah Anda juga tidak bisa tidur karena suara berisik itu? Xiaoling, berhenti bicara omong kosong. Dai Qianwu memarahi. Nona Dai, masalah ini memang urusan senior Ba. Saya akan datang untuk bernegosiasi dengannya. Liang Feifan menyampaikan permintaan maafnya. Decepticon adalah orang yang sangat kuat, tetapi memiliki kecerdasan emosional yang rendah, atau sombong dan terbiasa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Sejak pindah ke keluarga Liang, dia menjadi penuh energi setiap malam dan bernyanyi di rumah. Tentu saja, dengan suaranya yang serak, nyanyiannya terdengar seperti hantu yang melolong, dan siapapun yang mendengarnya akan merasa tak tertahankan. Halaman tempat tinggal Dai Qianwu lebih dekat ke halaman Decepticon, jadi dia mungkin lebih terganggu daripada yang lain. Tidak heran Xiaoling tidak tahan dan datang untuk berdebat dengan Decepticons. Tuan Muda Liang adalah orang yang sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. Xiaoling langsung memiliki kesan yang baik terhadap Liang Feifan. Tidak, ini salah keluarga Liang karena tidak menerimaku dengan baik. Liang Feifan, bakat nomor 1 di Jiangbei, telah menjadi peran yang bisa ditertawakan dalam beberapa hari terakhir. Namun dia tidak merasa terganggu, dia tetap tenang dan bersikap positif. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen dan Cao Yansui di sebelahnya, dan segera menyapa mereka, Tuan Xiao, Nona Yansui. Dai Qianwu dan Xiaoling juga menatap Xiao Chen dan orang lainnya pada saat yang sama. Hanya lewat, kata Xiao Chen dengan tenang, Yansui, ayo kembali. Bagus. Cao Yansui tersenyum sopan pada Liang Feifan, Dai Qianwu dan yang lainnya, mengikuti jejak Xiao Chen dan berjalan menuju halaman. Nona Dai, ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan Tuan Xiao, mohon maaf. Liang Feifan tiba-tiba teringat sesuatu, mengucapkan selamat tinggal kepada Dai Qianwu dan yang lainnya, dan mengikuti Xiao Chen. Dai Qianwu berdiri di sana cukup lama, tampak linglung. Nona, semua orang sudah pergi jauh, jangan lihat lagi. Xiaoling mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Dai Qianwu. Xiaoling, apa pendapatmu tentang orang itu barusan? Tanya Dai Qianwu seolah-olah dia khawatir. Tuan Liang orang yang sangat baik, tampan, rendah hati, dan cakap. Dia tidak jahat, tapi dia tidak pantas untukmu, Nona muda. Dia hanya bisa disebut jenius di Jiangnan dan Jiangbei. Dia hanya akan menjadi kelas 2 di Yanjing. Xiaoling memberikan evaluasi yang sangat objektif. Apa yang kau bicarakan? Kata Dai Qianwu dengan sedih, aku bertanya padamu tentang pemuda berbaju putih tadi. Ah! Xiaoling terkejut dan berkata dengan ekspresi terkejut, Nona, jadi Anda juga anggota asosiasi penampilan. Asosiasi penampilan apa? Baru pertama kali ketemu, tapi aku kagum sama dia karena dia ganteng banget. Petik 2. Dai Qianwu menahan keinginan untuk menamparnya dan berbalik dengan marah. Oke, jangan bercanda lagi. Xiaoling mengejarnya sambil tersenyum, dan bertanya sambil berlari, Nona, kalau begitu katakan padaku, kenapa kau begitu peduli padanya? Aku tidak ingin bicara lagi, ayo kembali. Tidak, tolong beritahu aku. Di halaman Xiao Chen, Liang Feifan menceritakan beberapa rahasia kepada Xiao Chen. Maksudmu, pada pesta ulang tahun besok, musuh-musuh keluarga Liangmu akan datang untuk membalas dendam. Yah, baru 3 hari yang lalu, musuh kita dengan arogan mengirim surat, mengancam akan menghancurkan keluarga Liang kita pada hari pesta ulang tahun. Liang Feifan berkata, inilah sebabnya keluarga Liang saya mengundang begitu banyak seniman bela diri untuk datang ke sini. Beberapa dari mereka mungkin tidak berkualitas tinggi, atau bahkan terkenal, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua memiliki kekuatan yang kuat dan pernah mendominasi suatu wilayah. Karena Liang Feifan telah memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Xiao Chen, dia pasti akan mengatakan semua yang diketahuinya. Apapun yang ingin diketahui Xiao Chen, dia akan memberitahunya dengan jelas. Jadi begitulah. Keluarga Liangmu mengumpulkan sekelompok orang ini untuk mengintimidasi musuh-musuhmu agar mereka tidak berani bertindak gegabah. Dan jika musuhmu bersikeras mengambil tindakan, orang-orang yang datang ke pesta ulang tahun tidak akan tinggal diam dan menonton demi harga diri, melainkan harus bersatu dengan keluarga Liangmu. Xiao Chen akhirnya memverifikasi keraguan dalam benaknya selama 2 hari terakhir. Seperti dugaannya, dia benar. Ada sesuatu yang mencurigakan di pesta keluarga Liang. Bukankah kalian bertindak terlalu jauh? Bukankah kalian memanfaatkan orang lain? Cao Yansui sedikit marah. Jika keluarga Liang menceritakan seluruh kisah dari awal, mengatakan bahwa keluarga Liang memiliki musuh dan membutuhkan bantuan semua orang, tentu akan mudah untuk mengatasinya.
Namun yang menjadi inti persoalannya adalah keluarga Liang mengumpulkan semua orang atas nama merayakan ulang tahun dan sama sekali tidak membicarakan musuh, yang mana tampak sangat tercela. Liang Feifan menghela napas, ini juga langkah yang sia-sia. Jika kita tidak bisa lolos dari bencana ini, keluarga Liangku pasti akan musnah. Xiao Chen bisa mengerti. Terlepas dari benar atau salahnya tindakan keluarga Liang, selama keluarga Liang mengatakan kebenaran, saya khawatir hanya sedikit orang yang bersedia terjun ke dalam masalah ini. Bila pohon tumbang, monyet berhamburan. Bila tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Saat keluarga Liang berada di masa kejayaannya, ada banyak sekali orang yang mencoba menjilat mereka. Tetapi ketika keluarga Liang menghadapi bencana yang tak terelakkan, semua orang mungkin berusaha menghindarinya. Apa kau tidak takut masalah ini terbongkar dan merusak reputasi keluarga Liang yang telah berusia seabad? Tanya Xiao Chen dengan nada datar. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar ini terlihat seperti kecelakaan. Lalu mengapa kau hanya memberitahu kami yang itu saja? Ini. Liang Feifan ragu sejenak, sebenarnya, ayah dan kakekku juga tidak bermaksud memberitahumu terlebih dahulu dan berpura-pura di hadapanmu. Xiao Chen terkejut dan bertanya, jadi, kau menceritakan semua ini kepadaku tanpa izin ayah dan kakekmu? Ya, Liang Feifan mengangguk. Hehe, bagaimana kalau aku sangat marah sekarang dan ingin meninggalkan keluarga Liang? Kau mau pergi atau tinggal, itu hakmu. Tak seorang pun bisa memaksamu. Kata Liang Feifan tulus. Harus kuakui, kau orang yang lebih baik daripada ayah dan kakekmu. Kata Xiao Chen tanpa komentar, kau harus pergi dulu. Kalau begitu aku permisi dulu. Liang Feifan meninggalkan halaman dan mendesah panjang. Dia tidak tahu apa keputusan akhir Xiao Chen. Namun dia tidak menyesalinya. Karena setidaknya Xiao Chen tidak akan menaruh dendam terhadap keluarga Liang karena kejadian ini. Alasan mengapa dia melihatnya lebih jelas daripada ayah dan kakeknya adalah karena dialah satu-satunya yang menyaksikan Xiao Chen membunuh Raja Hantu. Sejak saat itu, dia tahu betul bahwa meskipun dia tidak bisa berteman dengan seseorang seperti Xiao Chen, dia pasti tidak bisa menyinggung perasaannya. Menggunakan Xiao Chen tidak diragukan lagi adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan. Liang Feifan ini sangat menarik. Xiao Chen mengatakan sesuatu yang bermakna, dan tidak jelas apakah itu pujian atau penghinaan. Guru, sepertinya dia sangat mengagumi Anda. Maukah Anda memberinya bimbingan? Tanya Cao Yansui sambil tersenyum. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak suka berurusan dengan orang yang terlalu pintar. Memang dia sangat berbakat dan baik, tapi dia terlalu licik. Cao Yansui awalnya tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah memikirkannya beberapa kali, dia langsung berkata dengan wajah muram, Guru, apakah Anda memarahi saya karena terlalu bodoh? Aku tidak mengatakan itu. Kata Xiao Chen serius, tapi terkadang aku tidak terlalu pintar. Tuan, Anda benar-benar menyebalkan. Tegur Cao Yansui. Namun dia tidak marah dan bertanya, Guru, apakah Anda berencana untuk tinggal? Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, karena kita sudah di sini, sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada salahnya ikut bersenang-senang. Lagi pula, ada banyak orang di sini, jadi kita mungkin tidak perlu bertindak. Bersambung.